Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Belum semuanya teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Kita mau mulai pendalaman Alkitab kita. Kita mau nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 355, Yesus memanggil. Ayat 1 dan 2. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka, jangan sesat dengar sabdanya. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Ayat 2. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar, pilihlah Yesus jangan gentar, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau menempatkan kami Tuhan di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan menuju tempat ini. Kiranya Engkau tibakan mereka Tuhan di tempat ini Tuhan dengan selamat, sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Sebentar setelah ini Tuhan, kami akan memasuki firman. Kiranya Tuhan Engkau yang berikan kami hati dan pikiran yang mau fokus Tuhan mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Tuhan persekutuan kami hari ini Tuhan bisa apa yang kami dengar Tuhan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita masuk firman, kita mau nyanyikan Kidung Jemaat nomor 438. Apapun juga menimpamu, ayat 1 dan 2. Tuhan menjagamu, naungan kasih-Nya pelindungmu. Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam beban, Tuhan menjagamu. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tetap setia dengan janji-Mu. Engkau akan menjaga kami, Engkau akan memelihara bahkan memberkati kami.
Dan di malam ini Engkau telah kumpulkan kami, kaum remaja dan pemuda di gerejamu, untuk belajar dari firman-Mu, untuk memahami bahwa diri kami telah Engkau ciptakan serupa dan segambar denganmu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami sungguh memahami, dan terlebih agar kehendak-Mu terjadilah di dalam kehidupan kami saat ini dan selamanya. Urapi juga hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, yang penuh hikmat, bijaksana, lagi berwibawa itu, agar hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman-Mu hanya dalam terang kekudusan dan kebenaran-Mu saja. Di dalam kasih-Mu ya Yesus Sang Juru Selamat, kami memohon kepadamu. Kasihanilah kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin. Horas. Baik, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita ketemu lagi dalam kegiatan mingguan kita, Profit. Mudah-mudahan cuan semua dalam Tuhan, amin. Iya. Baik, ini kali ketiga kita bicara tentang wajah Tuhan yang telah dipatrikan kepada kita. Dan salah satu yang dipatrikan kepada kita adalah ini. Ada yang mau tanya dulu di sekitar sini? Enggak ada. Belum punya peluru. Nanti kalau udah punya peluru untuk bertanya ya, jangan sungkan ya. Kehendak, keinginan, hasrat atau nafsu. Di pertemuan pertama saya telah sampaikan bahwa Tuhan menciptakan kita itu serupa dan segambar. Keserupaan dan kesegambaran itu salah satunya adalah dia memiliki keinginan. Demi melihat bumi atau dunia yang kosong ini, kemudian dia punya keinginan. Gimana supaya dunia ini jadi indah. Dunia ini menyenangkan hatinya. Taubahnya ketika kita masuk ke dalam suatu tempat, gimana tempat itu supaya menyenangkan. Nah, di sini kita mau belajar pertama sekali, ingat saja bahwa selama kita di dunia ini tidak akan ada yang menyenangkan hatimu. Makanya Tuhan karuniakan itu kepada kita, karena menurut dia juga dia sendiri tidak melihat kesenangan itu, dia sendiri juga tidak melihat kebahagiaan itu ada di dalam kondisi yang kosong melompong. Jadi dia bentuk kita sedemikian rupa memiliki keinginan. Nah, saudara-saudara, saya sengaja bikin kehendak, keinginan, hasrat atau nafsu, karena ini samar sekali batasnya. Antara kehendak, keinginan, hasrat atau nafsu ini. Samar sekali antara kehendak dengan keinginan. Namun kita ikuti saja dulu keterangan yang akan saya sampaikan seterusnya. Nah, saudara-saudara, sekarang saya mau minta tolong kepada kita semua. Sebut dulu salah satu ayat yang menggunakan kata ingin, yang saudara-saudara tahu. Boleh kasih tahu? Searching dulu. Ya ampun, kenapa harus searching dulu? Anggap aja kan kita belajar, toh ini bukan ujian kan? Oke? Itu titah keberapa? Titah ke-10. Ya kan? Titah ke-10. Itu betul. Bahwa diperintahkan dalam Alkitab, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 17. Ayat ini sangat terkenal. Terkenal paling sedikit di warga HKBP. Mulai dari sekolah minggu sampai dengan orang yang paling tua sekalipun. Dan jadi haliangan niroham kalau kata
kata bahasa Bataknya. Hanya saudara-saudara, pertanyaannya, kenapa perintah Tuhan kepada manusia, kepada bangsa Israel pakai kata jangan mengingini. Pakai kata jangan mengingini. Ada yang mau jelasin? Ada yang mempunyai pendapat maksud saya? Kalau menjelaskan tugas saya ya. Ada yang punya pendapat? Ya, silakan, Lars. Daud ngambil Batseba, istrinya Uria. Oke. Ya, baik, itu betul. Hanya saja aturan ini diterbitkan sebelum Daud ada. Sebelum kasus Daud ada. Kenapa bagi Tuhan penting menyampaikan aturan ini kepada bangsa Israel? Terima kasih. Ini bukan soal naik kelas atau tidak naik kelas, jadi jangan takut salah. Tidak ada kebenaran tanpa kesalahan. Ingat aja itu. Ya, saya mau lanjutkan saja. Dalam Alkitab kita, ada 1118 kali dipakai kata ingin. 1118. Jadi kalau hari-hari kita setahun, itu 365, lebih kurang cukup 3 kali sehari. Mau melukiskan betapa dalam sehari itu banyak keinginan kita. Bayangkanlah kalau 1118 kali kata ingin muncul dalam setahun, kalau dikalikan sama umur kita udah berapa tuh? Udah berapa banyak keinginan itu? Kemudian kita hitung yang terkabul sama yang tidak terkabul, yang tercapai sama yang tidak tercapai. Mana lebih banyak? Yang tidak tercapainya ya. Itu Eksa yang ngomong, sudah anaknya pendeta itu yang ngomong. Iya. Yang tidak tercapainya. Nah, mungkin pertanyaannya apa yang bikin nggak tercapai? Apa yang nggak bikin tercapai? Kita lanjutkan saja. Oh. Siapa? Ini kenal nggak? Hah? Kenal? Mau? Siapa mau punya suami dia? Mau? Betulan? Ninggalin Edo? Siapa yang mau? Mau? Ninggalin Lars? Oh gitu ya? Ingat ya? Pertanyaannya tega banget ya. Di depanku pula itu bilangnya. Iya, baik. Saudara-saudara, apa mungkin kita dapat yang perempuan, mungkin nggak? Resa mungkin? Mungkin? Nggak mungkin? Nggak mungkin. Coba yang perempuan ngangkat tangan yang setuju bahwa tidak mungkin kita dapat. Siapa namanya tadi? Lee Min Ho. Yang perempuan lah. Yang perempuan. 1, 2. Tessa tadi udah nunjuk. 3, 4, 5, 6. Banyakan yang nggak mungkin jawabnya. Kita lewatkan dia. Siapa yang mau jadian sama Cleopatra? Ini adalah salah satu lukisan imajinasi orang-orang Eropa tentang Cleopatra yang cantik. Orang Mesir. Ternyata Cleopatra tidak secantik yang dibayangkan kebanyakan orang. Cleopatra orangnya ternyata hitam, rambutnya keriting. Bibirnya lumayan tebal, katanya sih lebih tebal dari ini. Dagunya lihat tuh. Siapa yang mau laki-laki sama Cleopatra? Kalau masih ada yang mau sekarang sama Cleopatra, saya nggak ngerti lagi.
Kaya. Iya, nggak ada yang mau. Oh maaf, salah. Yang laki-laki, yang perempuan. Siapa yang mau sama bos ini? Hah? Bayangkan lagunya apa sih yang tentang Duma? Lagunya dia tentang Duma. Judika, Judika. Hah? Bukan, yang lagu bahasa Batak. Aku yang Oduma, Oduma. Bayangkan begitu romantisnya dia menciptakan lagu untuk Duma. Oduma di Diaho gitu ya. Waduh enak banget, rindu banget. Kalau kita juga dengerin lagu itu dan menggantinya dengan nama seseorang dalam hati kita, oh so sweet banget deh. Ya kan? Tapi itu juga nggak mungkin seperti jawaban tadi bahwa kita karena dia sudah kawin. Sorry. Siapa yang mau sama ini perempuan? Hah? Fake. Ini termasuk fake boy ini kayaknya nih. Ini termasuk fake boy. Kau tahu ini akun fake ini. Iya. Siapa yang gak kepengen punya cewek imut gini, tapi kita gak pernah tahu siapa dia. Iya kan? Ngeri banget. Bayangkan tentang keinginan. Nah, saudara-saudara, tahu harga mobil ini? Ini adalah mobil termahal sedunia katanya. Lupa saya mereknya. Saya dapatnya di Google juga ini. Siapa yang sanggup beli ini? Ratusan miliar. Binsar ketua yayasan ya. Iya, ini juga gak mungkin tentang keinginan ini. Kemudian ini mobil termahal nomor 2. Ini sekitar 200-an miliar. Ini juga gak mungkin. Ini motor sama penumpangnya. Siapa mau? Iya ini tawarannya sekarang motor sama penumpangnya. Siapa yang mau? Ini adalah motor termahal juga. Ini motor Monkey Honda. Dia kecil tapi juga mahal. Ini juga banyak diingini sampai sekarang. Ya, Brompton. Siapa mau? Hah? Mau kalau dikasih. Yang jelas aku juga gak niat ngasih sama kau. Bayangkan lagi. Siapa yang gak kepingin? Jamnya juga. Semua gak mungkin. Pertama, biar kita tahu, ternyata Tuhan mau mengingatkan tentang keinginan ini, waktu Dasatitah itu dikeluarkan, bahwa kalau keinginan itu ternyata bisa melewati batas. Melewati batas badan kita. Bisa melewati batas ruangan kita, lingkungan kita. Misalnya contohnya, aku jalan-jalan ke Paris di Prancis. Itu kan keinginan ya. Aku jalan-jalan ke bulan. Ya kan? Makanya laki-laki juga kalau lagi ngebohongin perempuan juga gitu kan. Akan kubawa kau ke bulan dan bintang. Kan gitu ya enggak? Wow, perempuan langsung kelepek karena memang dianggap ucapan si anak laki-laki itu melampaui batas. Berarti dia sungguh-sungguh sayang sama gua. Kan gitu. Tapi sekarang perempuan yang hadir di sini nggak percaya lagi kan. Kalau ada laki-laki yang ngerayu kayak gitu. Norta masih sanggup dirayu kayak gitu. Kalau dikasih akun bank. Iya. Ini juga. Kenapa? Kurang salah. Ya, ini juga.
Ini jadi cita-cita yang terbesar dari kalangan manusia. Iya, duit. Siapa yang nggak kepingin punya duit? Semua kepingin punya duit. Ya, boleh nggak aku ceritakan pengalamanmu di sini, Sa? Eksa punya pengalaman dulu, jadi tukang kopek, cat dinding, gereja. Gajinya 100.000 sehari. 110 atau 100.000? Hah? Oh berarti kau dibohongin. Aku yang dibohongin maksudku. Kalau pemborongnya ngomong 100.000 gajinya. 100.000 kali 6 hari kerja 600.000. Tapi gara-gara keinginannya jadi barista. Saya punya teman pendeta punya kafe untuk minum kopi di Sidikalang. Dia rela gajian 500.000 sebulan. Mana lebih untung? Jadi tukang kopek cat atau jadi barista? Tukang kopek cat. Tapi hasilnya ya susah saja jadinya. Karena keinginan yang begitu hebat. Gak dapat apa-apa. Uang. Bahagia kita semua? Ternyata enggak. Gak ada yang bikin kita bahagia. Apa yang bikin kita bahagia? Tulang Lars boleh saya tanya? Mohon maaf ya, jangan bawa ke hati dulu ya. Kita lagi siaran nih. Bahagia enggak punya calon pendamping seumur hidup yang sekarang ini? Berat pertanyaannya. Iya, beneran. Nggak usah lagi diterusin itu jawaban. Nggak usah pakai penjelasan lagi. Udah enak banget itu. Ini enaknya kalau udah klik. Walaupun jawaban itu nyebelin, tapi bisa ketawa kitanya. Mana yang lebih enak? Mana yang bisa membuat kita bahagia? Dengan hal-hal yang tadi. Bisa bercanda di sini yang pasangan misalnya. Nah saudara-saudara, ternyata kebahagiaan yang kita cari melalui keinginan-keinginan kita, termasuk keinginan daging kita itu, keinginan badan kita, tahu kan? Bahagia nggak habis? Siapa yang mau ngaku dulu yang suka? Iya, si Dolis langsung bikin gini tangannya, ampun. Ampun. Karena memang ternyata enggak di situ kebahagiaan itu. Enggak di situ. Kita lanjutkan. Semuanya yang ditawarkan di dunia ini, di dalam kehidupan kita ternyata hanya mengaburkan penglihatan kita, mengaburkan pikiran kita, mengaburkan perasaan kita tentang sukacita, tentang kebahagiaan. Nah, Tuhan menerapkan kemampuannya kepada kita, menciptakan kita sesuai dengan serupa dengan gambar dan sesuai ya, sama dan serupa sama dan serupa dengan gambar Dia, serupa dengan gambar Dia. Kita lihat satu-satu apa saja. Keinginan atau kehendak. Dia punya keinginan dan kehendak ketika dunia kosong. Dan seiring dengan itu tidak bisa dilepaskan dari dirinya sendiri, ada sesungguhnya yang disebut dengan hasrat dan nafsu itu. Dan ini beda tipis sekali. Beda tipis. Misalnya, saya supaya senang, bahagia, istri saya harus Angelina Jolie. Saudara-saudara bisa nebak kenapa saya milih Angelina Jolie? Saya mau hot mama.
Nggak ada yang sugar mama ya? Astaga. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Iya kan? Ternyata di keinginan itu ada nafsu. Yang notabene sering kita hubungkan nafsu itu hanya dengan keinginan seks. Kan gitu. Padahal kita sering juga menggunakan kata nafsu untuk kegiatan sehari-hari kita. Misalnya, nafsu banget sih lu. Untuk membeli sesuatu misalnya, nafsu banget lu beli itu. Kita pakai itu. Itu semua ada. Dikasih. Kemudian yang ketiga yang hampir sama dengan keinginan itu adalah kebutuhan. Ini semua grupnya kehendak, keinginan, hasrat, atau nafsu dan kebutuhan. Kalau saya waktu menyampaikan ini di kelompok teman-teman yang terpapar HIV dan AIDS, menjelaskannya ada pakai games. Pakai games, saya sediakan barang-barang, beberapa barang, saya kasih sama mereka, anggap aja itu duit, anggap aja itu harta, sekarang kamu bikin apa dengan itu? Saya kasih waktu 15 menit saya bilang. Ternyata mereka menjelaskan bahwa ketika kita punya sesuatu pun kita bingung mau memakai untuk apa. Kita mau bangun apapun gak tahu. Stres mereka. Karena waktu yang sedikit. Makanya beberapa orang yang punya duit banyak mengatakan bahwa sebentar aja 100 juta, sebentar aja 1 miliar. Berapa sih 1 miliar, berapa sih 100 juta misalnya. Karena itu gampang saja dihabiskan. Lewat begitu saja, nggak ada apa-apanya. Nah, berbeda dengan kebutuhan. Kebutuhan itu menyangkut perasaan kita. Kebutuhan itu menyangkut pikiran kita. Menyangkut fisik kita. Jadi nggak jauh-jauh, butuh apa enggak. Makanya kita selalu diajarkan oleh orang-orang tua kita atau oleh guru-guru kita, perhatikan itu keinginan atau kebutuhan. Yang prioritas itu harusnya kebutuhan. Nah, untuk ini Tuhan sungguh-sungguh menata keinginannya. Tuhan sungguh-sungguh menata keinginannya. Kita lihat yang Dia ciptakan. Kalau Dia puaskan keinginannya atau nafsunya atau hasratnya atau kehendaknya di dunia ini, apa yang akan terjadi di dunia ini? Kalau keinginannya waktu itu manusia harus benar semua, maka benarlah apa yang dilakukannya pada masa Nuh. Ditinggalkannya 8 orang, kan begitu? Semua harus mati, persis seperti pikiran kita. Supaya kita tenang, supaya kita senang, sudahlah Tuhan musnahkan aja COVID. Supaya kita tenang, supaya kita senang, Tuhan musnahkan aja bagudung. Tuhan musnahkan kecoa. Maunya kita kayak begitu. Tuhan sudah pernah melakukannya. Orang-orang yang jahat itu dimusnahkan semua. Hasilnya apa? Silahkan baca kisahnya Nuh. Kalau pakai bahasa Betawian, pakai bahasa Jakartaan, maka Tuhan bilang gini, gua kapok ngabisin lagi, habis ini gak mau lagi, emang manusia begitu bawaannya. Coba baca di Kejadian 6 ya, kalau gak salah kisah Nuh. Kejadian 6 itu dia bilang kayak gitu, gua nyesel. Gua gak mau lagi bikin seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Tuhan terhadap dunia. Maka Tuhan menciptakan pada awalnya itu sungguh-sungguh sesuai, pantas. Keinginannya itu ditempatkan. Nanti kita akan ngomong soal perencanaan. Makanya Raja Salomo kemudian mengatakan demikian. Orang yang sabar
melebihi seorang pahlawan. Des, pernah marah nggak, Des? Pernah ya? Pernah nggak kau perhatikan kalimatmu ketika marah? Enggak. Siapa yang pernah perhatikan kalimatnya waktu marah? Apa yang terjadi? Siapa yang pernah perhatikan setelah marah, ya, setelah kejadian marah, dia ingat-ingat waktu marah, badannya gimana? Hah? Shaking. Bahkan beberapa orang lain yang mampu menguasai dirinya akan tersadar. Kenapa ya tadi gue ngomong kayak begitu? Harusnya ini yang gue omongin. Ya, kau alami itu. Bersalahan jadinya kalimat itu semua. Begitu juga keinginan. Ketika kita luapkan keinginan kita tidak atur keinginan kita, hasilnya adalah kekacauan. Hasilnya adalah kekacauan. Seperti yang tadi itu gambar-gambar, ada 12 gambar itu, kalau kita semua ambil, hasilnya adalah kekacauan. Hasilnya adalah kesusahan. Hasilnya adalah kemiskinan dan seterusnya dan seterusnya. Makanya orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dia akan menang. Orang menang akan berbahagia sekali. Itu yang dimaksud oleh Raja Salomo. Kemudian selanjutnya, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Menjadi penguasa, menjadi raja. Jadi orang yang mampu menguasai dirinya lebih-lebih daripada seorang raja. Itu keuntungan orang yang menggunakan keinginan dengan tepat. Tertulis di mana? Amsal 16 ayat 32. Itu keunggulan orang-orang yang bisa menguasai keinginannya. Bisa memimpin dirinya. Pasti dia akan berhasil. Jadi kita jangan ulangi kesalahan Tuhan lagi, saudara-saudara. Kesalahan Tuhan ketika dia memusnahkan bumi ini. Karena dia sendiri nyesel. Jadi kalau kita belajar dari Tuhan, sungguh kita akan bahagia. Jadi nggak usah belajar dari orang yang lain, Tuhan juga pernah nyesel kok. Karena memuaskan hasratnya, memuaskan keinginannya dengan kemarahan. Ini harus habis, katanya. Musnahkannya semua. Baik, selanjutnya. Saya hanya bisa ucapkan, selamat menggunakan keinginan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, itu kita kenal. Baik, ada pertanyaan dulu sampai sana? Karena slide-nya cuma sampai di sana. Iya. Caranya. Tapi saya juga mau ingatkan bahwa Tuhan melalui proses itu dulu. Ketika dia memusnahkan manusia, dia kan sedang memuaskan hasratnya. Kurang ajar orang ini tidak menghormati saya, tidak memuliakan aku, kan gitu. Musnahkan. Ya enggak? Mari kita sadari itu. Nah sekarang bagaimana triknya? Kalau menurut hemat saya belajar dari peristiwa yang dilakukan Tuhan terhadap Nuh, Tuhan belajar dari keputusannya dia. Tuhan belajar dari apa yang dia peroleh akibat pemusnahan itu.
Kalau pakai istilah zaman sekarang, dia melakukan apa? Self introspeksi. Introspeksi diri. Dia ngecek lagi, mengevaluasi lagi. Selalu mengevaluasi. Dan Tuhan tidak mengevaluasinya terhadap kelakuan orang-orang yang dia musnahkan, tapi dia mengevaluasinya ke diri sendiri. Itu kupikir triknya. Karena Tuhan mau mengenakannya ke dirinya sendiri. Gimana ya kalau aku begini, gimana ya kalau aku begitu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan saudara-saudara, saya mau ambil contoh, siapa? Yusuf ingat nggak yang dibuang ke Mesir, yang jadi budak itu? Kalau saudara-saudara baca Kejadian pasal 40 berapa yang terakhir itu? Di situ Yusuf menyadari bahwa Tuhan punya rencana di depan sana. Makanya Yusuf nggak merengek-rengek ketika dimasukkan ke lubang. Nggak ada cerita Yusuf merengek-rengek. Yusuf dibawa sama khalifah itu. Yusuf dimasukkan ke rumahnya Potifar. Yusuf mau diperkosa oleh istrinya Potifar. Yusuf dipitnah oleh istrinya Potifar. Dia dipenjara. Yusuf jadi tukang antar minumannya Firaun. Dia nggak merengek-rengek. Dia hanya bilang, ini harus kujalani sebab aku tahu bahwa Tuhan punya rencana. Itu hebatnya Yusuf. Jadi dia berpikirnya Tuhan punya rencana di sana, ini kujalani. Ini kulakukan, yang bisa kulakukan. Kalau soal keinginan mungkin Yusuf banyak keinginannya. Apalagi istrinya Potifar, saya kemarin kenalan cantik katanya. Itu kenalan di buku cerita sekolah minggu itu kan gitu. Istrinya Potifar cantik. Dan seterusnya, mudah-mudahan itu menolong. Dari perilakunya Tuhan sendiri yang menyesali pemusnahan itu, dia berani memeriksa dirinya kembali, mengevaluasi dirinya sendiri. Dan yang ketiga dari Yusuf mungkin yang lebih baik adalah melihat ke depan ketimbang menyesali apa yang dilakukan abang-abangnya itu. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Boleh buka Yohanes 18? Ya. Boleh pilih kata menampar atau memukul di Yohanes 18 itu ada? Yohanes 18 kisahnya tentang apa itu? Yesus ditangkap, di bawahnya itu diadili. Ada dia ditampar atau dipukul oleh opas? Kalau nggak salah ayat 18 ada? Ayat 23 apa dia bilang? Ya. Yesus dituduh sebagai orang yang bersalah. Sepakat dulu kita di situ? Ya. Kemudian ada serdadu yang nampar dia. Keplak. Sudah? Bisa melukiskannya itu di ingatan kita ini? Apakah Yesus orang sabar di sana? Jadi kalau kamu bilang sabar itu justru jadi bumerang, ya memang, tapi Yesus juga udah alami itu bahwa kesabarannya dia justru ya bumerang sama dia. Rela ditangkap kok, malah ditampar. Tapi dia tidak berhenti sampai membiarkan. Yesus tidak berhenti sampai mendiamkan. Yesus tetap berjuang
untuk sesuatu yang telah ditugaskan oleh Tuhan kepadanya. Kalau gua salah, lu kasih tahu aja salah gua. Kalau gua benar, kenapa lu tampar gua? Yesus katanya orang sabar, ini sering dipakai nih orang-orang Kristen. Saya juga mau baharui ini dulu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Yesus, teman-teman suka bilang gini, kalau ditampar lu kasih pisang. Gitu ya. Kalau ditimpuk pakai batu, lu timpuk lagi pakai pisang, kan gitu ya. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kita bandingkan dengan teks tadi. Mau nggak Yesus ditampar kayak begitu? Ternyata Yesus tuh nggak mau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nggak mau ternyata. Kita harus sadar sekarang bahwa Yesus itu nggak gampangan, nggak murahan. Ya, kalau sabar harus berhadapan jadi bumerang sama kita, itu betul. Tapi kesabaran Yesus bukan kesabaran yang tolol dan bodoh. Bukan kesabaran tolol dan bodoh. Dia melawan juga kok. Tapi caranya dengan tidak serupa dengan orang yang menampar dia. Tapi bertanya, kalau aku salah, kau kasih tahu sama aku salahnya. Lah kalau aku benar, kenapa kamu tampar aku? Tapi dia bukan penampar di situ. Jadi kalau kau merasa benar dengan dirimu, harusnya kau tunjukkan bahwa kau berbeda dari orang yang berlaku salah terhadap dirimu. Kalau kamu dipukul, lantas aku juga memukul, apa bedanya aku dengan dia? Lebih kurang seperti itu. Apa bedanya kita dengan dia? Kalau kita bilang si Anu jahat, lantas apa bedanya kita dengan dia? Apa benar kita ini nggak jahat? Ya kan? Nah, makanya Yesus kalau bilang tampar pipi kiri, kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, ya kan? Tampar pipi kanan kasih pipi kiri ya? Sama aja, nggak sama sebetulnya. Ada artinya. Ini pipi kiri. Ya kan? Ku tampar, blepok. Sudah? Saudara-saudara, siapa yang pernah ditampar? Mana lebih, sering kalau Eksa, saya yang nampar kalau Eksa. Maafin aku ya Mang ya, doain bapakmu ini. Supaya bertobat. Tapi kayaknya berapa tahun ini gak kupukulin deh kau. Karena kan Jawa Mang, di Medan dulu. Lebih gede dia. Oke. Mana lebih sakit ditampar pipi kirinya atau pipi kanannya? Kanan yang sakit. Apalagi pakai cincin di sini. Gak usah pun cincin, sebetulnya katanya saya nggak pernah inget-inget waktu dulu saya tampar bapak saya. Ya kan? Katanya ini persis seperti pecut, karena menampar itu tidak pak, berhenti dulu, baru pak. Biasanya pak. Jadi kayak pecut. Kayak pecut dia akan lebih keras di sininya. Kemudian tulang belulang kita lebih kena, lebih sakit. Yang mau Yesus bilang sebetulnya begini. Kalau kamu sakit hati dibikin kawanmu dan kau sabar, kau harus siap-siap dengan yang lebih sakit lagi dari itu. Itu sebetulnya peringatannya Yesus kepada kita semua, kepada murid-murid masa lalu. Kalau kau jadi orang baik, akan sakit, akan berat. Nah, kau harus siap-siap dengan hal yang lebih berat lagi dari itu. Jadi jangan ngarep. Kalau kau jadi kabar baik, berbuat baik, akan dapat yang baik-baik belaka. Tapi harus siap-siap dengan yang lebih parah dari itu. Biasanya orang yang siap sedia,
Orang yang waspada akan tahu mengatasi kondisi yang lebih sakit itu. Akan tahu. Makanya banyak pengusaha-pengusaha yang berhasil, mereka sangat antisipatif dengan kondisi yang berat. Kalau saya berjalan sekian tahun, maka kerugian diperkirakan sekian. Kan gitu ya? Pengusaha-pengusaha itu kan berpikir tentang resiko kan? Ada manajemen resiko. Kalau resikonya ke sini, kita harus gimana? Waktu itu dengan cara yang sederhana, contoh yang sederhana yang saya sampaikan tadi, Yesus ketika berhadapan dengan resiko itu, resiko kematian itu, di awalnya dia udah mulai itu. Ketika ditampar dia ngelawan, tapi dia tidak mau jadi penampar. Kemudian ketika dia disalibkan, dia malah ngomong, ampunilah. Jadilah kehendak-Mu. Kan gitu ya? Jadilah kehendak. Hasilnya apa? Hasilnya nama dia tenar. Nama dia tenar sampai sekarang kan? Karena dia bangkit dari antara orang mati. Lalu kita mengatakan, itu kan Yesus. Ya iya emang. Maksudnya siapa? Oh ada contoh yang lain. Contoh yang lain, Habel. Kain dan Habel, tahu? Habel selalu memberikan persembahan yang terbaik dari dirinya. Tapi kemudian Kain cemburu dan membunuhnya, gitu ya? Membunuh Habel. Yang terkenal sekarang namanya siapa? Bahkan sampai sekarang kelakuan Habel tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang. Jadi orang-orang yang berjuang dengan sabar sampai matinya, ingat saja, dia akan tetap hidup selama-lamanya. Mahatma Gandhi, berapa susahnya dia. Tapi setiap ucapannya sekarang diingat. Ibu Teresa, dari kemiskinan dia melayani orang-orang miskin. Jadi bukan dari kekayaannya dia melayani. Dari kemiskinannya dia dengan sabar menata semuanya. Orang mengatakan itu nggak mungkin, tolol banget, goblok banget. Tapi dia lakukan itu terus. Hasilnya, sebelum dia mati juga nama dia udah tersebar ke seluruh negara. Dan yang menyokong pelayanan itu, wah begitu hebatnya. Bahkan sampai berdiri satu tirakat kesusteran. Ya kan? Sampai berdiri satu tirakat kesusteran. Atau mau lihat di bangsa kita. Di bangsa kita yang sederhana apa? Peristiwa perjuangan pemuda. Yang berangkat dari kondisi dijajah. Ya kan? Tanggal Hari Kebangkitan Nasional tanggal berapa? 20 ya? Hari Pelajar tanggal 2 ya? Tanggal 20 Mei. Sejarah 20 Mei itu orang-orang mana saja itu? Tapi mereka terus saja. Sudirman berjuang sampai TBC, mati TBC. Apa rupanya yang dia dapat? Itu kan tolol banget. Termasuk yang belakangan ini, yang terjadi. Saudara-saudara, apa yang terjadi di Indonesia sekarang perdebatan khususnya di orang Kristen? Apa? Iya, kasus KPK. Wah, orang Kristen sekarang pro dan kontra dengan pernyataan PGI. Ketika beberapa orang nelpon saya bilang, sebetulnya yang kalian perjuangkan apa sih? Yang kalian perjuangkan apa? Salah emang orang PGI ngomong, coba cek ucapannya si ketua umum itu. Di mananya yang salah? Iya, tapi itu terlalu mencampuri urusan politik. Mohon maaf ya saudara-saudara, saya pakai kata kasar waktu telepon. Mohon maaf ya, kalau kamu kentut pakai politik enggak? Siapa yang raja kentut di sini? Untuk kentut saja keluar kalau di tempat umum kan kita tata, kita atur keluarnya ya enggak? Politik kan pengaturan, penataan. Untuk makan saja,
Ini kalau ini di khotbah kemarin saya sampaikan di renungan pertanyaan. Untuk makan saja setiap hari kita berpolitik loh. Waduh, tadi saya udah makan nasi kebanyakan hari ini. Tadi saya sudah makan mie, sekarang saya makan nasi. Waduh, saya udah kebanyakan minum kopi, sekarang saya minum teh manis. Itu kan menata semua itu. Mengatur. Kalau tiap hari kamu makan belacan, nggak diatur tiap hari makan belacan, apa yang terjadi? Pasti kita muntah. Ah sudahlah, hancur semua. Nah sekarang ke PGI ini gimana? Bukankah Yesus pernah berkata, aku menyuruh engkau seperti domba, kemana diutus? Tes. Kuutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kok jadi takut orang Kristen? Saya nggak akan menjelaskan substansi persoalan yang ada di KPK. Biarkan orang hukum, tapi saya paham betul apa yang terjadi. Dan saya paham betul kenapa PGI mengeluarkan pernyataan itu. Ya kan? Itu yang mungkin harus dipahami. Jangan main nyablak-nyablak. Kamu campuri urusan politik. Kamu campuri urusan politik. Dan ada saya tahu beberapa pendeta di situ khawatir gerejanya ditutup. Karena mereka juga selama ini nggak ngomongin kok soal gereja ketutup. Mereka tenang-tenang aja, nyaman-nyaman. Saya senyum-senyum aja yang ngomongin, ya ampun, si A, si B. Cuma mau cari aman saja. Jadi sebetulnya dalam kasus ini siapa yang mau kau selamatkan? Itu juga tantangan. Kalau mau nyelamatin diri sendiri, apa itu tugas kita? Enggak dong. Kau sudah kerja kan? Dengan hasil pekerjaanmu siapa yang mau kau selamatkan? Dirimu. Supaya bisa beli handphone bagus-bagus, supaya beli pulsa, supaya beli sepatu, supaya beli baju dan seterusnya. Bapak mamamu enggak perlu? Kau bagi enggak? Kerja itu untuk orang yang di sekitar. Berapa persen rupanya untuk kebutuhanmu setiap bulan? Hah? Cuma 30% untuk kebutuhanmu. Ya kan? 70% berarti untuk orang-orang di sekitarmu. Termasuk untuk gereja ini kan gitu. Orang dikompasin kok mau beli apa kan gitu ya enggak? Nah kalau kita ingat gitu, jadi apa yang mau diperjuangkan dalam kehidupan kita? Mudah-mudahan menolong. Kenapa harus sakit hati dengan kesabaran? Termasuk lihat calon suami yang begitu ngeyelnya. Oke? Ya ini juga berlaku kebalikannya ya Lang. Mohon maaf kalau ada istri yang cerewet banget. Baik, silakan ada lagi. Nggak ada pertanyaan yang nakal ya. Ini pertanyaannya masih standar ini. Hah? Oh ya, kayaknya enggak. Paling si Kiel aja yang di bawah umur kan? Umurmu berapa Kiel? Tuh kan 14 tahun. Oh 18. 18, rasa Kiel yang paling muda dari antara kita yang hadir sini. Iya. Ya. Binsar berapa? Berapa? 32. Baik. Kalau nggak ada lagi, mudah-mudahan saya berharap dengan melihat diri kita yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan, kita boleh melihat ternyata Tuhan itu memakai keinginannya dengan proses dan belajar dari sana. Oleh karena itu jangan putus asa kalau misalnya ada kesalahan dengan keinginan kita. Terlebih dengan hasil atau akibat dari keinginan kita. Karena Tuhan balik lagi.
memeriksa dan memperbaiki proses yang dia lewati. Dia perbaiki keputusannya. Jadi saudara-saudara juga gitu. Kalau misalnya gara-gara keinginan tahu-tahu salah nih, tek, hasilnya nggak bagus. Jangan terus menyesal. Walaupun misalnya kesalahannya itu di tahun 2016, akibatnya di tahun 2021. Jangan terus menyesal. Coba balik lagi ke tahun 2016, walaupun kamu di tahun 2021. Mulai lagi dari situ. Awali lagi. Hasilnya pasti bagus. Karena Tuhan sudah membuktikannya lebih dulu. Dia yang pencipta saja kayak begitu. Konon kita pasti banyak kesalahannya kan gitu ya enggak? Jadi jangan khawatir, jangan terlalu banyak menyesal. Mari kita lanjutkan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, selamat berbahagia dengan keinginan-keinginanmu, dengan rasa keinginan, rasa ingin, rasa nafsu, dengan hasratmu, dengan segala kebutuhanmu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah ajari kami melalui penciptaan-Mu atas diri kami. Bahwa dengan keinginan ternyata kami boleh berkuasa total. Berkuasa penuh. Kami boleh melakukan apa saja. Seperti yang pernah Engkau lakukan Tuhan terhadap dunia ini. Seperti yang pernah Engkau lakukan terhadap ciptaan-Mu yang pernah Engkau musnahkan Tuhan. Seperti yang Engkau alami ketika Engkau datang sebagai manusia. Terima kasih untuk keteladanan-Mu Tuhan. Bagi kehidupan kami. Kiranya kami boleh belajar dari seluruh proses yang Kau lakukan sebagai Tuhan terhadap ciptaan. Agar kehidupan kami ini, kehidupan kami anak-anak-Mu, remaja dan pemuda, boleh seturut dengan rencana-Mu. Kami boleh menyukakan hati-Mu. Sehingga kami juga boleh berbahagia saat kami menjalani kehidupan yang Kau sediakan bagi kami. Di dalam kasih-Mu ya Yesus, kami memohon kepadamu, terimalah ungkapan syukur kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Silakan. Teman-teman, kita mau mengumpulkan persembahan, tapi sebelumnya jangan lupa isi absennya ya. Kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 376, Ikut di Kau Saja Tuhan, ayat 1 dan 2. Penuh, ikut di Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh, atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Bahagia penuh. Baik saudara-saudara, kita akan akhiri persekutuan kita di malam ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berkenan mendampingi kami, memelihara kami, menyegarkan pemahaman kami, melalui kabar baik yang telah kami dengarkan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu itu menggelora di dalam hati kami, terlebih boleh nyata di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau izinkan kami juga memuja-Mu dengan suara kami. Jika suara itu, pujian itu tidak terlalu sempurna Engkau rasakan Tuhan. Kelak ketika kami kembali kepadamu, kami akan memperindah nyanyian kami, pujian kami bersama para malaikat-malaikat-Mu di surga. Kami sungguh bersyukur, kami juga boleh memuji-Mu, boleh menyembah-Mu dengan persembahan-persembahan yang telah kami kumpulkan di sini. Terimalah Tuhan persembahan kami ini yang tak seberapa sebagai dupa harum bagi nama-Mu. Perkenankanlah kami menggunakannya ya Tuhan,
hanya untuk kemuliaan nama-Mu, hanya untuk perwujudan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan ajarlah kami Tuhan melalui persembahan kami, menyadari betapa banyak berkat, bahkan lebih banyak berkat yang telah kami terima daripada persembahan yang kami berikan kepadamu. Sehingga kami boleh hidup di dalam kerendahan hati di hadapan-Mu maupun di hadapan sesama kami. Kami boleh menjadikan hidup kami menjadi persembahan harum bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami mau bersyukur karena kami mendengar Tuhan kabar baik bahwa hamba-Mu Amang Situa B. Sianipar telah terlepas dari cengkraman virus penyakit Corona 19 Tuhan. Dan besok hamba-Mu ini akan pulang ke Jakarta melalui Pekanbaru Tuhan. Sertai hamba-Mu agar boleh tiba di Jakarta berjumpa dengan Inang Buru Simanjuntak dan keluarganya dalam sukacita-Mu Tuhan. Kiranya kabar itu juga boleh menjadi kesaksian hidup bahwa Engkau setia mendengarkan setiap doa. Engkau pasti mengabulkan setiap doa tepat pada waktunya. Sehingga kami pun dengan sabar boleh mengandalkan iman kami yang Kau karuniakan kepada kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Oh Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan kami di tempat ini. Berkenanlah Tuhan melingkupi ruangan ini, tempat ini, dengan sayap malaikat-malaikat-Mu. Sehingga kapan saja kami datang ke tempat ini boleh bersuka cita, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih ya Tuhan, bagi setiap orang yang rindu, yang datang ke tempat ini, mereka juga boleh bersuka cita. Demikian juga mereka Tuhan, ketika hatinya dipenuhi dengan keburukan-keburukan, ketika menjumpai dan masuk ke dalam tempat ini, hati mereka boleh diperbaharui Tuhan. Hati mereka boleh bersuka cita. Hati mereka boleh menikmati damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, tempat yang telah Engkau kuduskan sebagai tempat persekutuan-Mu bersama dengan kami anak-anak-Mu. Dan dalam perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing, pun ketika kami melanjutkan kehidupan dan kerja kami, maupun kesaksian kami sebagai anak-anak-Mu, di rumah, di tengah masyarakat, di ruang-ruang pekerjaan kami, ketika kami bercengkrama pun Tuhan, tolonglah Tuhan berkati kami, agar kehidupan kami sungguh boleh menjadi kabar baik bagi banyak orang. Dan berkatilah setiap apa yang kami kerjakan, di sekolah, di kampus, di ruang-ruang kerja kami. Berkatilah itu berlimpah-limpah Tuhan, agar dengan kelimpahan hasilnya, kami boleh mewujudkan rencana-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dengarlah doa kami dan kabulkanlah ini ya Tuhan, yang kami mohonkan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang juga telah dan menganjurkan kami untuk selalu berdoa kepadamu. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkatimu hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Horas, dengan demikian persekutuan kita telah berakhir. Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudara.